Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Gua lagi pegang Asus Zenfone 10. Ini adalah smartphone flagshipnya Asus keluaran tahun lalu, yang dimana ini adalah sebuah compact smartphone berukuran di bawah 6 inch, yaitu 5,9 inch, dan sekarang udah keluar lagi nih penerusnya. Tapi sayangnya penerusnya itu udah nggak meneruskan tradisi compact smartphone yang udah dirilis Asus itu dari Zenfone 8. Zenfone 8, Zenfone 9, Zenfone 10 semuanya berukuran kecil, di bawah 6 inch. Tapi sekarang keluaran terbarunya itu adalah Zenfone 11 Ultra, ukurannya jadi 6,67 inch atau 6,7 inch. Jadi, nah, itu apakah artinya berarti compact smartphone kayak Asus Zenfone 10 ini udah mati? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama pengen gue bahas sebenarnya adalah apa sih definisi dari smartphone compact? Kalau menurut gue, smartphone compact atau smartphone kecil itu adalah smartphone dengan ukuran layar di bawah 6 inch. Kayak Asus Zenfone 10 ini dengan ukuran layar 5,96 inch tepatnya. Dan atau seperti series mininya Apple, Apple 12 mini, Apple 13 mini, itu ukuran layarnya adalah 5,4 inch. Jadi di bawah 6 inch menurut gue itu definisi yang cukup tepat untuk menggambarkan compact smartphone. Tapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi juga, kayaknya definisi itu mulai berubah menurut gue. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gue secara personal sebenarnya suka nih dengan smartphone compact. Karena untuk dipakai dengan satu tangan itu masih enak banget nya. Dan sebenarnya ketika gue pakai ini sebagai daily driver, itu banyak yang nanyain, tipe apa nih kok lucu, ukurannya kecil. Jadi sebenarnya menurut gue lumayan banyak yang tertarik. Kayak iPhone mini tuh juga sebenarnya, mini series tuh kayak iPhone 13 mini tuh banyak yang tertarik dan banyak yang nanyain untuk ukurannya terutama. Karena ukurannya kecil, kelihatan lucu, mungkin buat cewek terutama ya, pakai smartphone mini tuh kayaknya pas gitu secara ukuran. Karena nggak gede-gede banget, bisa gampang dibawa-bawa. Hand gesture-nya juga pakai satu tangan tuh masih enak banget buat dipakai. Tapi dari yang gue amati bahwa orang yang tertarik dengan smartphone compact itu cuma berhenti sampai di tahap tertarik doang. Jadi mereka tuh nggak beli. Kenapa? Karena kayaknya banyak nih pertimbangan-pertimbangan orang nggak jadi beli compact smartphone, yang terutama adalah ukuran layar yang kecil. Ukuran layar yang kecil tuh emang enak sebenarnya buat dipakai satu tangan, kemudian buat daily tuh enak. Tapi minusnya adalah ketika buat konten, buat entertainment, seperti misalkan buat nonton video, buat nonton Netflix, nonton YouTube, itu ukuran layarnya bisa dibilang jadinya terlalu kecil. Bedanya buat nonton konten atau buat main game pasti akan berasa banget. Kedua adalah baterai, karena body smartphone semakin kecil berarti ukuran baterainya nggak bisa besar-besar, mengecil juga, jadinya secara daya tahan baterai mungkin akan nggak lebih lama lah dibandingkan dengan yang versi regular yang misalkan iPhone 13 mini, jika dibandingkan dengan iPhone 13 regular itu pasti baterainya lebih kecil dan hampir pasti daya tahan baterainya nggak selama yang versi regular gitu. Untuk salesnya gue sempat nyoba cari, gue nggak nemu data validnya, tapi bisa dibilang dengan di stopnya pengembangan Zenfone 10 karena Zenfone 11 Ultra udah pakai ukuran layar yang gede lagi, sama iPhone 13 mini itu adalah iPhone mini seri terakhir, mungkin tuh udah bisa dibilang cukup membuktikan bahwa penjualan compact smartphone itu nggak terlalu bagus. Kemudian mungkin faktor harga ya, ketika iPhone 13 series diluncurkan, iPhone 13 dan iPhone 13 mini itu secara harga nggak terlalu jauh bedanya. Jadinya orang ngerasa, dengan nambah sedikit gue bisa dapat versi yang lebih besar layarnya, versi yang lebih besar baterainya, jadinya kenapa gue mesti ngambil yang ukuran mini. Kayak mungkin Zenfone 10 ini juga jadi pertimbangan karena ukuran baterai kecil, ukuran layarnya kecil, harganya mungkin karena dia juga speknya udah spek flagship, jadi secara harga juga nggak bisa murah-murah banget, pastinya mendekati harga flagship lah. Dengan harga yang cukup tinggi, kenapa gue cuma dapat smartphone yang kecil sementara gue bisa dapat smartphone yang ukurannya cukup besar? Mungkin kurang lebih kayak gitu pertimbangan-pertimbangan orang ketika kenapa kok nggak jadi beli compact smartphone atau iPhone mini gitu. So, apakah kita bakal kehilangan compact smartphone? Menurut gue enggak, karena kayaknya compact smartphone itu berubah definisinya. Kayak yang tadi gue bilang, kalau dulu gue bilang bahwa compact smartphone itu adalah smartphone dengan ukuran layar di bawah 6 inch, sekarang tuh kayaknya udah mulai banyak ukuran layar smartphone 6,1 inch kayak iPhone 15 series,
Kemudian 6,2 inch itu ada Samsung Galaxy S24 yang regular. Kemudian Xiaomi 14 itu ukuran layarnya 6,36 inch. Kayaknya definisinya berubah, jadi smartphone compact itu adalah smartphone dengan ukuran layar di bawah 6,5 inch. Tapi sekarang juga seiring berkembangnya teknologi, layar yang besar itu nggak berarti bodinya juga ikut besar. Misalkan sekarang smartphone dengan layar 6,2 inch gitu, bodinya bisa tetap sekecil yang 5, atau mungkin beda dikit ya. Sekecil yang 5,9 inch itu juga kayak Samsung Galaxy S24 yang regular tuh ukuran bodinya cukup kecil, tapi dengan layar 6,2 inch. Kemudian definisi kedua yaitu adalah foldable phone yang tipe flip. Itu juga menjadi penerus compact smartphone berikutnya menurut gue. Karena dengan layar yang bisa dilipat, ukuran bodinya jadi tetap kecil, tapi kita tetap bisa menggunakan smartphone-nya itu dengan layar depannya. Kayak Galaxy Z Flip 5, ukuran layar depannya tetap cukup besar untuk bisa dipakai buat balas WhatsApp dan lain-lain. Jadinya secara HP-nya bisa dilipat, ukurannya akan tetap compact, tapi ketika dibuka ya dia akan bisa jadi smartphone normal dengan ukuran layar yang besar. Flip phone itu ada Galaxy Z Flip 5 sama Oppo ada Find N series, Find N Flip series, itu N2 sama N3 yang paling terakhir rilis ya. Jadinya menurut gua flip phone itu adalah penerus compact smartphone berikutnya yang berubah bentuk aja. Jadinya kalau dulu candy bar, sekarang jadi flip phone. Salah satunya itu adalah compact smartphone generasi berikutnya. Tapi sebenarnya gue masih punya satu harapan nih untuk true compact smartphone atau true candy bar smartphone yang bukan flip untuk keluar, yaitu adalah iPhone SE generasi keempat. Karena iPhone SE itu so far ukuran bodinya juga cukup kecil, tapi baru sampai third generation nih, belum keluar yang fourth generation. Isunya udah lama bakal keluar, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tandanya juga. Gue sih berharap itu akan jadi penggantinya mini ya. Jadinya iPhone mini itu udah di stop, tapi iPhone SE semoga bisa jadi penerusnya iPhone mini. Gue pengennya kayak gitu ya. Jadi tetap ada pilihan untuk iPhone berukuran kecil, tapi nggak di seri regular. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye. Woi, deh, lanjut ke video berikutnya ya. Oke. Sip.